Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wal rusukh taubatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Nurul Fatah, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus Bapak RT yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul duduk di majelis ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah sehatkan badan, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum almarhumah orang tua kita, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sedang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat yang sempurna. Juga wabil khusus kita berdoa untuk Bapak Toto Harjono yang sedang di Kalimantan, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dalam perjalanannya, dalam pekerjaannya, diberikan sehat wal afiyah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai mana kemarin? Hilang berarti nggak ke bawah. Hilang. Gara-gara alasan berjamaah. Iya. Qala inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Jasmah fi sholati subhi wa anna Umar amuda ila suqi wa maskanu Sulaiman bainal masjid was suq famarra alayya ashifa ay ummi Sulaiman faqala laha lima ara Sulaiman fi subhi faqalat innahu bata yusalli faghalabathu ainahu faqala Umar la an ashhadu salata subhi fi jama'ah ahabbu ilayya min an aquma laylah. Sayyidina Umar suatu saat tidak melihat sahabat Sulaiman bin Abi Jasmah dalam sholat subuh. Jadi itu Pak, para sahabat atau pemimpin di zaman dulu sampai ada orang gak sholat subuh aja ketahuan. Ini Sayyidina Umar bin Khattab saking telitinya, ada seorang sahabat Sulaiman bin Abi Jasmah gak sholat ada sholat subuh, ditanyain. Di saat ke rumahnya Sayyidina Umar nyender, nanya kira-kira siapa yang bisa ditanya.
Ya ada ibunya dari Sulaiman. Ditanya tuh ibunya Sulaiman, ya Ummi Sulaiman, lima ara Sulaiman fi subhi. Kenapa saya enggak ngelihat Sulaiman tadi sholat subuh? Faqalat, ibunya menjawab, innahu bata yusolli ya Rasul ya Umar, tadi malam dia sholat malam. Lalu fagolabathu ainahu, ngantuk. Ya, jadi tadi malam dia sholat malam, giliran mau subuh ngantuk, enggak sholat berjamaah subuh. Ada kan nih begitu? Ada orang tahajudnya rajin. Giliran berjamaahnya dia enggak apa? Enggak merluin. Ya, ini salah kata agama. Kata Sayyidina Umar, ya, la an ashadu sholata subhi fi jamaah ahabbu ilayya min an aquma lailah. Menyaksikan sholat subuh artinya melaksanakan sholat subuh berjamaah itu lebih aku cintai ketimbang sholat malam semalaman penuh. Tuh, saking apanya? Saking pentingnya. Jadi sekalipun ada orang tiap malam dia tahajud, pagi dia puasa, tapi tidak perlu urusan sholat berjamaah, kata seorang ulama, nanti kalau nggak salah di depan ada, ini orang dikhawatirkan masih orang yang apa? Yang dikelompokkan ahli nar, orang-orang yang ahli masuk neraka. Begitu. Jadi saking perlunya sholat tuh Pak, sholat berjamaah. Ya. Bahkan wasubuhu min asqali sholah, paling berat sholat berjamaah adalah sholat subuh. Benar nggak Pak? Wah, berat banget. Bangunnya aja berat. Ya. Bagi siapa itu sholat subuh berat? Alal munafiqin, bagi orang yang ada di dalam jiwanya sifat munafik. Kalau kita berat, maaf ya, kalau kita masih berat sholat subuh, itu masih ada sifat-sifat munafik di dalam jiwa kita. Ya. Munafik. Sampai walau ya'lamuna ma fadla ma fihi ma la atauhuma walau hawan. Kalau seandainya orang dikasih tahu keutamaan yang ada di dalam sholat subuh berjamaah, yakin mereka orang itu akan mendatangi sholat subuh walau habuan, sekalipun merangkak, karena dia tahu sangat besar pahala daripada sholat subuh berjamaah. Tuh saking pengennya pahala sampai ngerangkak dibela-belain. Ada di sini yang ngerangkak sholat dari sini ke masjid apa itu Nur Aini, ya kan deket tuh, ngerangkak mau mana Pak? Mau sholat subuh. Ya. Ada yang ngerangkak Pak Idin. Kayaknya Pak Idin ngerangkak dari depan rumah tuh. Viral ya. Masih di YouTube aja. Jadi walaupun ngerangkak, ya itu dilakonin Pak. Makanya orang kalau keimanannya sudah bersih, artinya keimanannya benar-benar tulus, itu nggak ada lagi sifat jiwa-jiwa munafik dalam jiwanya. Itu urusan ibadah seberat apapun dilaksanain. Ya, seberat apapun, sesulit apapun dia enggak menjadi alasan itu kesulitan, itu berat untuk meninggalkan apa yang dia inginkan, yaitu berupa pahala dari Allah. Jadi yang dilihatnya apanya? Pahalanya, bukan beratnya. Coba gini Pak, kita dapat proyek, Edin, ya, siap. Angkanya gede, tapi berat. Kira-kira, wah ini mah berat emang, tapi
tapi angkanya ini. Orang kira-kira mau nggak tuh dilepas? Waduh. Padahal kita bisa. Kita bisa buat buat eksekusi itu proyek. Bisa. Wah. Walaupun berat tapi dilihat apanya? Angkanya ini nih. Wah, ini bro, jarang nemu nih yang ini kakap nih. Nah, itu orang udah pasti walau habuan, walaupun dia tertatih-tatih itu pasti dia lakukan. Kenapa? Yang dilihat dia udah ngelihat apa? Pahalanya. Nah, pahala itu akan nampak bagi orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak ada gantinya, artinya nggak ada yang bisa menandingi selain daripada itu yang dia ingin dapatkan. Dunia sekalipun, kalau orang sudah yakin dengan keimanannya dalam ibadah kepada Allah, dari pahala yang Allah janjikan dan tidak ingkar janjinya Allah, maka nggak ada dia pilih itu yang lain kecuali dia pilih perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini berat nih ya, maka belajar ayo bareng-bareng. Kan kemarin udah tuh di bab pertama tuh di hadis-hadis pertama berapa hari belajarnya? Belajar sholat berjamaah 40 hari ya, 40 hari jangan berhenti. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ya. Walau habuan alaikum bisoffil muqaddam. Yang kedua yang perlu diperhatikan di sholat berjamaah, alaikum bisoffil muqaddam. Bagi kalian mesti ambil kesempatan ambil bagian di shop pertama barisan sholat berjamaah. Kadang-kadang orang kagak pada mau, dorong-dorongan depan biar buru-buru pulang gitu ya. Kalau tahu tuh shop yang pertama dengan shop-shop yang lain, fa innahu ala misli shopil malaikah. Kalau shop pertama dalam sholat berjamaah itu adalah sepantar atau setahap dengan shopnya malaikat, artinya dengan barisan malaikat. Karena malaikat itu sholat wara'al imam, di belakang imam. Jadi sejajar dengan barisan malaikat. Jadi ketika kita sholat berjamaah di situ ada barisan malaikat yang mengikuti pelaksanaan sholat kita. Gitu. Ya. Walau ta'lamuna fadilatahu, kalau tahu aja tuh pahalanya shop pertama dalam sholat, labtadartumuhu, yakin akan terburu-buru mereka orang untuk mengambil shop pertama dalam sholat. Tuh. Ya. Wa sholatur rajul ma'ar rajul azka min sholatihi wahdah. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallah. Sekarang bagaimana ada orang sholat berjamaah ya, yang satu kita sholat nih, udah sholat berjamaah, udah selesai, udah rapi, tiba-tiba ketika selesai kita sholat berjamaahnya kita cuman berdua, imam sama makmum. Setelah kita selesai ada orang sholat berjamaah juga dengan makmum yang lebih banyak. Nah, ini ada derajat yang bisa kita ambil. Artinya derajat sholat berjamaah dengan dua orang, imam sama makmum, ya, itu lebih utama daripada sholat sendiri. Ya. Artinya apa? Sholat enggak ada berjamaah. Sholatnya orang berdua, rajulain, dua laki-laki. Ya, wa makana aksar, lebih banyak dari dua. Berarti kita selesai sholat ada orang lagi berjamaah. Kita pengen dapat
pahala itu karena lebih unggul daripada berjamaah kita yang tadi. Kita cuma berdua, paham? Boleh nggak kita ngikut tuh sholat lagi? Boleh, boleh. Namanya i'adah. Sholat itu sholat yang diulang. Jadi apa? Itu sholat kembali dilaksanakan ya yang kedua kalinya. Karena apa? Karena dia pengen dapat keutamaan derajat yang lebih unggul daripada sholat dia yang tadi, yang sholat hanya berdua. Paham? Begitu. Atau tadi kita udah sholatnya sendirian, tiba-tiba kita selesai sholat, ada orang, boleh tuh, boleh kita ulang lagi sholat kita. Afdol kita sholat ulang karena kita ingin mendapatkan keutamaan berjamaah. Lebih banyak, lebih dari 3 orang, wama aksar, ya lebih banyak daripada bilangan yang ada yang biasa, ya karena aksaru fahuwa ahabu ilah. Semakin banyak ahlul jamaah, maka semakin Allah cintai itu apa? Shaf atau barisan sholat berjamaah. Paham ya? Jadi kenapa? Sama niatnya mah nggak kudu soli i'adah, nggak harus. Udah aja sholat asar misalnya, udah soli fardhol asri gitu aja, ya. Gitu. Jadi yang dihitung yang mana? Yang tadi, yang terakhir misalnya. Oh tadi kita cuman bertiga nih. Selesai bertiga ada serombongan orang sholat berjamaah, mau ngikut lagi 3 kali sholatnya, boleh. Karena kita ngambil pengen yang kita lihat apa? Pahalanya lebih gede dari yang sebelumnya. Banyak kan Makanya kan ukurannya nih orang yang bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita mulu males gue tadi udah kan aja. Ngapain sholat lagi? Kalau subuh jadi 6 rakaat kalau 3 kali. Ya. Susah. Ya. Gitu ya. Ya, jadi sholat berjamaah begitu tuh. Jadi caranya kalau mau beberapa kali gambaran kita pengen dapat yang lebih, boleh silakan. Begitu. Wa Ahmad wa Tabrani an Mu'ad bin Anas al-jafa kullal jafa wal kufru kullal kufr wan nifaq kullal nifaq begitu. Mayyasma'u munadillah yunadi sholah fala yujibu. Sekasar-kasarnya orang yang paling kasar, orang yang paling kasar dan orang yang kufur, ya, yang apa namanya, yang kufur paling kufur. Jadi kasar paling kasar, kufur paling kufur, munafik paling munafik. Siapa? Man yasma'u munadillah, orang yang mendengar panggilan Allah, yunadi as-sholah, yang Allah itu memanggil untuk melaksanakan sholat, fala yujibu, dia enggak datengin tuh panggilan. Itu orang paling kasar, ya, sekasar-kasarnya orang, sekafir-kafirnya orang, semunafik-munafiknya orang. Itu orang yang ketika ada panggilan azan dia santai-santai aja, dia enggak penuhi itu panggilan. Kasihan. Ini ingat pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan jadi hidayah, ya, jadi hidayah yang kita masih malas-malesan dalam menunaikan panggilan Allah berupa azan, ya. Maka mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan. Amin. Ya. Wa Abu Dawud an Ummi Maktum. Karena ada orang yang punya alasan nih, saya mah kan sakit begitu, saya nggak bisa jalan. Bagaimana nih? Di zaman Nabi ada sahabat namanya Ummi Maktum. Ummi Maktum ini annahu ata an-nabi, orang buta. Ummi Maktum ini sahabat buta, nggak bisa ngelihat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kata Ummi Maktum, innal Madinah kasiratul hawam,
Madinah ini banyak hama, wasiba, banyak binatang buas. Wa ana dharirul basor, saya punya penyakit mata saya nggak ngelihat ya Rasul. Syasi udar, rumah saya jauh dari masjid. Nah, ada yang begitu. Alasan wali qaidun yulazimuni, dan buat saya harus selalu ada orang yang nuntun. Ya, fahali ruhsah, apa ada keringanan buat saya ya Rasul? Jadi Ummi Maktum dia punya penyakit buta, ya. Lalu di Madinah hari itu banyak hama, banyak binatang buas. Kalau dia berangkat malam buat sholat berjamaah ke masjid, ya perlu ada orang yang menuntun, ya. Apa ada rukhsah buat saya, keringanan buat saya ya Rasul, an usolliya fi baiti, agar saya sholat di rumah? Ya, Nabi menjawab, faqala hal tasma'un nida, ya Ummi Maktum, apa engkau dengar tuh suara azan? Qala na'am, iya ya Rasul. Kira-kira kalau ada orang zaman dulu zaman Nabi kan belum ada speaker, lalu suara azan kedengeran, kira-kira jarak rumah dia hitungan jauhnya kayak gimana sih? Jauhnya kayak gimana sih? Nggak jauh ya. Kalau kita denger nggak speaker? Hah? Aidin, denger nggak tuh speaker? Ya, kalau lagi nggak tidur denger. Kata Nabi, hal tasma'un nida, apa engkau dengar itu panggilan azan? Naam ya Rasul, iya saya dengar. Apa jawab Nabi? Fa'ajib, ya, engkau harus datangi itu panggilan Allah. Fa inilah ajidulaka rukhsah, aku tidak temukan bagimu keringanan. Ya, kenapa enggak ditemukan keringanan? Wahwa man sami'an nida, ya, wahwa man sami'al munadi bis sholah, karena engkau masih bisa dengar itu panggilan azan, ya, kecuali nggak denger jauh. Kalau udah jauh di ujung mana kan nggak kedengeran, ya. Tapi dulu mah Pak karomah kali ya Sayyidina Bilal, ya, masih jarang rumah, mungkin bisa jadi sekalipun jauh jaraknya itu suaranya masih kedengeran. Kan kata dia saisus bait, jadi rumahnya jauh dari masjid tapi kedengeran azan. Nah, berarti karomah yang Sayyidina Bilal bin Rabah, kalau azan sekalipun belum ada toa kayak hari ini, bisa jadi suaranya sampai bulak kapal. Sampai bulak kapal bisa jadi Pak ini. Ngeri, menggelegar ya. Kata Nabi, man sami al munadi bi sholat falam yamnahu min itbaihi udrun, barang siapa orang yang mendengar panggilan untuk sholat lalu tidak ada yang mencegah, tidak ada uzur. Apa itu uzurnya? Uzur berjamaah, khaufun, dalam keadaan genting, takut. Kayak kemarin tuh corona, takut kalau ke masjid terus gue mati, gitu kan? Begitu ya. Khaufun, itu masih ada uzur tuh, boleh silakan. Cuman jangan sampai nggak berjamaahnya di rumah sama istri, ya. Atau aumaradun, ya. Atau yang kedua sakitnya yang sekira-kira boleh ninggalin sholat Jumat. Kira-kira sakit yang boleh ninggalin sholat Jumat kuat bangun gak nih? Nggak kuat bangun, wah lemes. Nah itu boleh tuh baru ninggalin berjamaah. Kalau tiba saya sakit nih apa? Pilek ya, pilek nggak termasuk. Kalau setiap Jumat kayak Pak Kadir sakit nggak bisa bangun. Nauzubillah ya Pak Kadir. Oh enggak ya? Tega amat sih. Nggak bangun. Gitu. Jadi kalau hanya timbang pilek, dingin, panas dingin, itu nggak ada uzur tuh, bukan uzur tinggal berjamaah. Ayo dah Pak, bareng-bareng niatin ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah saya pengen begitu.
Ya, mudah-mudahan Allah kasih saya kesempatan sebelum mati, mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakan banyak mendapatkan kesempatan mengambil fadilah berjamaah. Jadi sakit sama apa? Sama rasa takut. Ya. Takut kalau ditagih utang gimana Pak Ustaz? Itu beda takutnya. Kan orang itu walana bluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kalau takut ditagih utang enggak termasuk alasan itu mah. Ya. Ada dulu sahabat siapa ya? Ya ada sahabat enggak keluar-keluar Pak. Jumatan dia kagak keluar. Karena punya utang. Ada sahabat siapa saya pernah baca tuh dalam satu kitab. Jadi ingat nih saya. Ada sahabat enggak sholat Jumat, ditanyain sama Rasulullah. Si fulan mana nih? Namanya saya lupa ya. Ya, Pak Hadir. Bukan fulan, si fulan mana? Enggak kelihatan sholat Jumat. Akhirnya disamperin ke rumahnya. Ente kenapa enggak ada sholat Jumat? Ya Rasulullah, saya malu punya utang. Sedangkan saya belum kuat bayar. Ya, saya belum kuat bayar. Malu saya punya utang, saya belum kuat bayar. Ya. Apa engkau mau itu utang lunas? Ya. Mau enggak tuh? Mau, biar engkau bisa lagi bebas keluar kayak orang-orang. Mau ya Rasulullah. Apa gitu dikasih amalan doa sama Nabi. Kalau enggak salah doanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali gitu saya baca di kitab apa itu tempo hari. Ada saya ingat tuh itu. Jadi kalau takut utang gimana itu Pak ada itu di zaman dulu, di zaman Nabi. Ada orang kalau mesti takut utang. Karena enggak ke masjid ini karena ada takut ditagih. Nah, gitu. Ya, khauf itu berarti termasuk ya kali ya. Jadi takut utang itu urusan pribadi dah ya. Yang alias takut di sini takut yang sekira-kira itu takut yang umumnya ada di zaman apa hari itu kayak kemarin tuh corona ya. Buat yang percaya mah takut, yang kagak percaya mah cuek aja ya begitu. Ya. Wasu'ila Ibnu Abbas aman yasumun nahar. Nah ini nih yang tadi. Ditanya Ibnu Abbas aman yasumun nahar, dari orang yang puasa di siang hari, wa yaqumul lail, di malam hari dia sholat tahajud, wala yusolli bil jamaah, dan dia enggak pernah sholat berjamaah, wala yujma, enggak pernah ngumpul sama orang lagi. Ya, sholat berjamaah enggak pernah ngumpul sama orang, enggak akur berarti ya. Enggak pernah ada ngumpul sama orang, walam yazma. Tapi puasa bae nih orang, puasa mulu itu orang. Entah puasa enggak punya duit apa bagaimana gitu ya. Puasa mulu. Siangnya dia puasa, malamnya dia sholat. Kata Imam Ibnu Abbas, ditanya nih sahabat Ibnu Abbas, faqala, kata Imam Ibnu Abbas, in mata hadza fa huwa binnar. Kalau nih orang mati nih, orang yang sekalipun dia puasa tiap hari, malamnya dia tahajud, tapi enggak sholat berjamaah, ama enggak ngumpul sama orang, ya, bahwa finnar. Ini orang kalau mati masuk neraka nih orang. Tuh, karena apa? Ada dua hubungan yang dia tinggalin. Mana? Hubungan sholat wajib berjamaah dengan Allah. Hubungan berkumpul sama orang, hubungan hablum minan. Begitu, paham ya? Jadi kita nih ngumpul-ngumpul begini, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi wasilah. Amin. Ya, ada di antara kita yang masuk surga ntar. Amin. Pak ini mana nih nggak ada Pasti kelihatan. itu. Kata Pak Johan, ya. Pak ini mana nggak kelihatan. Udah di surga, Pak Johan. Insya Allah, Pak amin. Johan udah di surga. Pak Idin? Sama. Harus tanyain.
Saya duluan deh ke surga. Tanyain tuh. Oh, Pak Aidin masih di sono. Masih di pos. Ya Allah, teman saya dulu ngaji bareng. Oh iya. Engkau pernah saksiin dia ngaji? Iya. Pernah duduk di majelis ilmu? Iya, dia ngaji. Ya udah, angkat. Wih, Masuk sama. makanya ngaji aja cukup. Ya, gitu. Suwe. Ya Allah, ya. Begitu ya. Lalu tadi itu. Qawahukiya an-Nasyiri an Muhammad bin Sama'ah. Ada seorang sahabat, ada seorang orang dulu namanya Nasyiri. Muhammad bin Sama'ah annahu qala. Karena kata Muhammad, aqamtu arba'ina sanatan lam tafutni at-takbiratil ula illa yawman wahida. Selama 40 tahun tidak pernah aku tertinggal takbir pertama kecuali saya dalam keadaan berjamaah. 40 tahun. Itu udah berapa kali kita ninggalin sholat berjamaah? Illa yauman wahida, kecuali suatu hari saya ketinggalan. Artinya enggak ngikut sholat berjamaah. Itu alasannya apa? Matat fihi ummi. Di hari itu ibu saya meninggal. Fafatatni sholatun wahidah. Satu sholat waktu itu saya nggak berjamaah karena ngurusin ibu saya. Lalu kata ini Muhammad bin Sama'ah, faqumtu fasolaitu khamsa wa ishrina sholatan. Lalu aku sholat sebanyak 25 kali sholat tuh. Misalnya dia ketinggalan sholat asar 4 rakaat, dia ulang tuh sholat asar sampai 25 kali. 100. Berapa rakaat jadi? 100. Hah? 100 rakaat. Iya. Iya. Dia misalnya sholat asar yang ketinggalan, dia ulang tuh sholat asar sampai 25 kali. Walakin kaifalaka bitaminil malaika. Mana? Uridu bidzalika atatib, agar saya bisa menandingi sholat berjamaah yang dapat pahala 25 derajat. Fagolabat ni aini, sampai ketiduran. Di tengah-tengah tidur mimpi. Fa'atani atin faqala ya Muhammad, di dalam mimpinya datang, "Hei Muhammad." Bukan nabi ya, di sini bukan Nabi Muhammad, maksudnya Muhammad bin Sama'ah tadi. Qad sholaita khamsa wa ishrina, engkau telah sholat 25 kali. Walakin kaifalaka bita'minil malaika, engkau tidak akan pernah bisa menandingi satu kali orang sholat berjamaah sekalipun engkau 25 kali sholat asar yang kau ulang-ulang terus sampai 25 kali. Kenapa? Laisa laka bita'minil malaikah, karena sholatnya engkau sendirian, enggak ada bacaan aminnya malaikat. Tuh. Kalau sholat berjamaah, bacaan amin engkau itu akan diaminin oleh malaikat. Tuh bedanya begitu Pak. Makanya Masya Allah banyak sekali kalau kita mau ambil fadilah dari sholat berjamaah. Maka niatin ya Allah, saya pengen dapat itu pahala. Ya sebelum mati kasih saya kesempatan ya Allah. Amin. Ya biar banyak saya bisa ngambil pahala berjamaah. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi' anta rizqal amana rabbana iftah bainana wa bainakum bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma hadina bi hudak, Allahumma hadina bi hudak, Allahumma hadina bi hudak. Allahumma salli ala nuril anwar rasulil asrar tilkil akhir miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil
mukhtar wa sabil akhir adada ni'amillahi wa fadli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali